Sebagian orang tentunya tidak asing lagi dengan nama Bapak Haji Riswandi SPD, terutama bagi mereka yang pernah jadi murid beliau. Ya, beliau ini adalah seorang pensiunan guru bahasa dan sastra Indonesia. Di masa pensiunnya, Bapak Riswandi tetap produktif. Yang menarik, ternyata Bapak Riswandi juga punya hobi dan punya keahlian dalam menulis. Dari Desa Meretas Impian. Ya, itulah judul buku pertamanya yang telah terbit. Sebuah kisah inspiratif, autobiografi beliau sendiri. Itu merupakan kisah perjalanan yang dilalui sendiri gitu kan, mulai dari lahir, sekolah, terus bertugas melaksanakan tugas sebagai seorang guru sampai kepada setelah pensiun. Pak Riswandi, kelahiran 1955, warga Jorong Tanjung Barula, Nagari Kubang. Terlahir dari keluarga yang pas-pasan. Walaupun demikian, beliau punya tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Masa kecil dibalut lingkungan. Masa remaja menantang masa depan. Masa pengabdian sebagai guru yang penuh dinamika. Aktivitas di masa pensiun. Semua diceritakan dalam buku tersebut. Sebuah tulisan yang menginspirasi bagi yang membacanya. Nah, di situ perjuangan tentang pendidikan sangat beda juga ini kan. Yang waktu dulu tuh sangat-sangat minim, terbatas sarana nanado maupun kemampuan ekonomi orang tua. Itu yang diceritakan dalam buku itu. Pahit getirnya perjuangan menempuh pendidikan itu, apalagi yang lingkungan kurang mendukung tuh kan. Banyak yang seusia itu yang tidak sekolah gitu. Jadi dengan kondisi itulah kita berangkat sekolah, bukan berarti bahwa kita mempunyai orang yang berekonomi mampu. Namun dari kekurangan itu bisa sekolah. Yang nilai moral yang ada di dalam tulisan tuh nggak lain lebih banyak untuk mempunyai prinsip kuat dan tangguh untuk menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai seorang pelajar itu yang intinya di dalam itu. Di balik itu lagi yang lebih banyak membicarakan tentang suka duka dalam melaksanakan misi pendidikan. Nah, terutama dengan kondisi anak yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang harus kita hadapi sebagai seorang guru. Dan kebahagiaannya pun juga di situ aduhnya, bahwa bisa menghadapi murid yang beraneka ragam watak itu. Malam sebelum tidur, waktu Pak Riswandi biasanya menulis. Kebanyakan menulis malam sebelum tidur lah, selesai nonton televisi kan. Dengan ditemani secangkir kopi, Pak Riswandi mulai merangkai kata demi kata. Umumnya pakai HP aja. Posting di Facebook. Bapak yang hobi menulis ini awalnya tidak ada rencana menjadikan tulisan tersebut menjadi sebuah buku. Dorongan dan komentar dari teman-teman di Facebook lah yang kemudian membuat Pak Riswandi menjadikannya sebuah buku. Sebetulnya tulisan tuh bermula dari postingan Facebook. Dari postingan Facebook tuh banyak komentar agar dijadikan sebuah buku. Kebetulan postingan-postingan Facebook tuh tidak pernah dihapus, sehingga dijalin menjadi satu buah buku. Nah itu dari dasarnya. Tidak ada merencanakan untuk membukukan. Nah, cuma harus kebetulan sejak remaja punya diary. Jadi itu sangat-sangat dibantu oleh diary yang ada gitu. Selain itu, tempat bertugasnya sebagai guru yang berpindah-pindah. Mulai diangkat sebagai PNS tahun 1979 hingga pensiun di tahun 2015. Hal ini juga menjadi pemicu Pak Riswandi untuk menulis. Dengan pindah-pindah tugas
dan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, itu lebih memicu awak untuk menulis gitu. Sehingga bisalah itu sebagai pelampisan ya, ada sesuatu kecewaan di awak yang ada dihadapi, bisa pelampisannya dengan menulis. Tidak hanya dari desa meretas impian, tulisan lainnya pun sedang dipersiapkan untuk dijadikan buku. Ada 2 buah lah siap untuk dipercetakan. Yang pertama, Derita di Balut Kebahagiaan. Itu lokasi ceritanya di daerah kita sendiri. Itu dari Terata, yang tokohnya Rusdi, rumahnya Kanegalodo tahun 94, inyo pindah ke Timpe, berhasil berjuang di Sinan. Yang kedua, serial Kisah Tok Ruhun. Yang Kisah Tok Ruhun tuh lebih banyak berbicara masalah budaya-budaya lama, kemudian juga ada merangkai kisah di pesta laras, kemudian rindu basoso di belahan megalit harau, yang terakhir menantang stigma lingkungan. Walaupun telah pensiun, tetap produktif dan memberi manfaat bagi orang lain, merupakan tekad Pak Riswandi. Salah satunya dengan menulis buku. Dengan menulis buku itu sebetulnya, apalagi setelah pensiun, orang bingung mencari kegiatan setelah pensiun. Kita di situ mulai produktif, merasakan kita harus tetap ada manfaatnya bagi orang lain. Gitu. Nah, jadi dengan situlah awak mempunyai katakan satu keahlian untuk merangkai kata di dalam bahasa tulisan. Ya, itulah tujuannya, bahwa setelah pensiun pun kita masih bermanfaat oleh orang lain, meskipun hanya cuma melalui tulisan. Teruslah berkarya, Pak. Semoga tulisan-tulisan Bapak terus menginspirasi bagi yang membacanya. Demikian karya Simen Hadi, pengelola Radio Komunitas Tarata FM.